Tahukah kalian bahwa 7 tanda kiamat ini ternyata telah terjadi? Lantas apakah rangkaian kiamat akan dimulai setelah terjadinya tanda-tanda ini? Apa saja tanda-tanda tersebut? Simak 7 tanda kiamat yang telah terjadi di video ini dan bagaimana kita harus menyikapinya. Sahabat Baitul Hikmah, kita yang hidup hari ini merupakan umat akhir zaman yang berarti semakin dekat dengan hari terjadinya kiamat. Tidak ada yang mengetahui dengan pasti kapan kiamat akan terjadi, bahkan Nabi Muhammad sekalipun. Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad tentang waktu terjadinya kiamat, namun beliau menjawab bahwa yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian Jibril melanjutkan dengan bertanya tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nabi Muhammad pun akhirnya menjelaskan tanda-tandanya. Banyak hadits Nabi Muhammad yang menjelaskan tanda-tanda terjadinya kiamat. Beberapa tanda tersebut ada yang belum terjadi kecuali benar-benar mendekati hari kiamat dan ada sebagian tanda-tanda yang sedang terjadi pada hari ini. Bahkan, ada tanda-tanda kiamat yang telah terjadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadisnya. Video ini akan membahas 7 tanda kiamat yang telah terjadi dan apa dampaknya terhadap kita yang masih hidup pada zaman ini. Dimulai dari tanda ketujuh yang telah terjadi yaitu terbelahnya bulan atas kuasa Allah untuk menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy. Kisah ini dimulai ketika Abu Jahal dan para petinggi kaum Quraisy mendatangi Nabi Muhammad untuk menanyakan status kenabiannya. Mereka meminta Nabi Muhammad untuk membelah bulan sebagai bukti bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah. Kemudian, Nabi Muhammad memohon kepada Allah agar bulan terbelah, sehingga membuktikan kepada kaum Quraisy bahwa beliau benar-benar Nabi dan utusan Allah. Akhirnya, bulan pun terbelah menjadi 2 dan disaksikan oleh semua orang yang hadir pada saat itu. Namun, mukjizat tersebut tidak mampu membuat kaum Quraisy beriman karena kesombongan mereka. Tanda ini sesuai dengan dalil yang terdapat di Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 1 dan 2 yang berbunyi, "Telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan, dan jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus-menerus." Tanda kiamat ke-6 yang telah terjadi adalah wafatnya Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman dan penutup para nabi. Tidak akan ada nabi lagi yang akan diutus setelah Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang disiapkan untuk menutup zaman ini sampai kiamat terjadi. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah dalam usia 63 tahun di rumahnya yang berada di Madinah. Beliau wafat bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Selepas wafatnya Nabi Muhammad, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh 4 khalifah selama 30 tahun lamanya. Wafatnya Nabi Muhammad menjadi salah satu tanda-tanda kiamat. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, "Ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat, yaitu kematianku." Tanda kiamat kelima yang telah terjadi adalah munculnya nabi-nabi palsu setelah wafatnya Nabi Muhammad. Sepeninggal Nabi Muhammad, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada khalifah. Khalifah yang pertama mendapat mandat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Berita meninggalnya Nabi Muhammad telah menyebar ke seluruh negeri. Hal ini menimbulkan kegelisahan banyak kaum muslimin. Kondisi ini dimanfaatkan orang-orang munafik dengan mendeklarasikan diri sebagai nabi baru yang telah diutus. Salah satu nabi palsu yang paling populer ketika itu adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Salah satu tugas besar khalifah pada saat itu adalah membasmi nabi-nabi palsu untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Munculnya nabi palsu ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi." Tanda keempat datangnya kiamat yang telah terjadi adalah pembebasan Baitul Maqdis.
Baitul Maqdis merupakan salah satu masjid yang istimewa untuk umat Muslim setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama umat Muslim sebelum Allah turunkan ayat untuk mengubah arah kiblat ke Masjidil Haram. Masjid ini juga menjadi tempat bersejarah singgahnya Nabi Muhammad ketika melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj bersama malaikat Jibril. Sebelumnya, Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, umat Muslim melakukan perluasan dakwah, termasuk ke wilayah Syams yang terdapat Baitul Maqdis. Pada tahun 16 Hijriah yang bertepatan dengan 637 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari Romawi. Pembebasan ini menjadi salah satu tanda kiamat sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ingatlah wahai Auf, ada 6 tanda sebelum datangnya hari kiamat, yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Tanda ketiga kiamat yang telah terjadi adalah munculnya api dari Hijaz. Hijaz merupakan suatu wilayah yang membentang di tanah Arab yang meliputi Makkah dan Madinah. Ternyata di tanah ini, tepatnya di sebelah timur Madinah, pernah berkobar api yang sangat besar selama 1 bulan. Api tersebut menyembur dari sebuah lembah yang membentang sepanjang kurang lebih 6 km. Cahaya api ini bahkan terlihat sampai negeri Suriah yang jaraknya sekitar 675 km dari kota Madinah. Akibat fenomena ini, seorang pengendara unta bisa melakukan perjalanan malam hari karena diterangi oleh api yang besar ini. Peristiwa ini terjadi pada tahun 654 Masehi, tepatnya 22 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad dan merupakan salah satu tanda kiamat. Tanda ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, hari kiamat tidak akan tiba sampai ada api yang keluar dari tanah Hijaz, sehingga leher unta yang di Busra bisa terlihat. Tanda kedua kiamat yang telah terjadi adalah pecahnya perang antara 2 kelompok umat Muslim yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Pada masa kepemimpinannya sebagai khalifah, banyak huru-hara dan pemberontakan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib diumpamakan dengan kain rapuh yang banyak jahitan karena banyaknya pemberontakan. Salah satu pemberontakan terbesar dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Suriah. Pertempuran tersebut melibatkan 90.000 tentara di kubu Ali bin Abi Thalib dan 120.000 tentara di kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertempuran tersebut terjadi selama 3 hari pada 9-11 Safar tahun 37 Hijriah yang bertepatan dengan 26 sampai tanggal 28 Juli tahun 657 Masehi. Peperangan ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga 2 kelompok besar saling berperang dan karenanya banyak terbunuh, padahal dakwah mereka sama. Tanda terakhir kiamat yang telah terjadi adalah tanah Arab menjadi hijau dengan tumbuhan dan sungai-sungai. Dahulu, tanah Arab terkenal dengan tanah yang tandus dan gersang. Sebagian besar wilayahnya terdiri dari gurun pasir yang sangat luas, gunung-gunungnya berupa batu tanpa tumbuhan. Namun, pada hari ini, kita bisa mendapati bahwa banyak sekali tanaman liar yang tumbuh di padang luas di sepanjang tanah Arab. Bagi yang pernah menjalankan ibadah umroh, kita bisa melihat sepanjang kanan dan kiri jalan kota Makkah sudah mulai dipenuhi oleh pohon-pohon rindang. Gunung dan bukit yang sebelumnya hanya batu, mulai ditumbuhi tanaman, terutama ketika musim dingin di bulan November hingga Maret. Bahkan, di celah-celah gunung mulai terdapat sumber air yang mengalir seakan membentuk jalur sungai, termasuk di wilayah gurun. Fenomena ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai." Itulah tanda-tanda kiamat yang telah terjadi di zaman ini. Lantas apakah kiamat akan segera datang?
Sahabat Baitul Hikmah, tanda-tanda kiamat tersebut merupakan tanda kiamat kecil yang disampaikan dalam hadits Nabi. Meskipun tanda tersebut bukan merupakan tanda kiamat besar, fenomena ini menunjukkan bahwa kita semakin dekat dengan hari kiamat. Tanda-tanda tersebut menjadi pengingat bagi kita untuk mempersiapkan diri menghadapi akhir dunia yang fana. Kalau begitu, kapan kiamat akan datang? Kiamat yang menghancurkan dunia ini akan datang setelah munculnya 10 tanda yang akan datang secara beruntun tanpa jeda seperti kalung manik-manik yang terputus. Saksikan kisah tentang 10 tanda kiamat kubro atau kiamat besar di video selanjutnya.